Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zulfa Khairunisa. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama ini pendapat saya mengenai pendidikan inklusi ini merupakan masalah ataupun merupakan solusi. Menurut saya, pendidikan inklusi ini merupakan suatu solusi yang dimana melalui pendidikan inklusi sendiri dapat diharapkan anak-anak berkelainan atau berkebutuhan khusus atau ABK ini dapat dididik bersama-sama dengan anak-anak normal pada umumnya, dimana bertujuan tidak adanya kesenjangan di antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya. Diharapkan juga anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini juga dilandasi pada kenyataan di masyarakat bahwa di masyarakat ini terdapat anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Nah, oleh karena itu, anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu diberikan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di jenjangnya masing-masing, di jenjang yang ada di Indonesia ini. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, di mana di sini dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu disimpulkan pengertian inklusi ini sendiri menurut bahasa sendiri. Baik, yang pertama di sini ada pendidikan inklusi menurut Garnida. Beliau menyatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan tanpa mempertimbangkan keterbatasannya masing-masing. Selanjutnya ada pengertian pendidikan inklusi menurut Start dan Peck, di mana mereka ini mengemukakan bahwa pendidikan inklusif merupakan penetapan anak-anak berkelainan ringan, sedang, dan juga berat secara penuh di kelas reguler. Hari ini menunjukkan bahwa kelas reguler ini merupakan tempat belajar yang relevan dan terbuka bagi anak-anak berkelainan. Adapun kelainannya, bagaimanapun kelainannya juga bagaimanapun kondisinya. Selanjutnya, pengertian pendidikan inklusi menurut bahasa sendiri, di mana menurut saya pendidikan inklusi ini merupakan sistem penyelenggaraan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya, anak-anak normal di kelas atau di suatu ruangan yang sama. Oke, untuk pertanyaan ketiga, di mana di sini konsep dasar tunanetra. Jadi tunanetra ini merupakan individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada matanya, pada organ matanya. Nah, tunanetra ini juga merupakan berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-harinya, sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitasnya dalam belajar. Nah, saya mencari juga dari sudut pandang medis, seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandangnya itu kurang dari 20 derajat. Nah, jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra ini apabila anak ini membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indera peraba atau tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara melihat huruf yang besar atau disebut juga low vision. Adapun penyebab tunanetra ini ada 3, yaitu ada mungkin dari prenatalnya atau sebelum kelahiran, ada neonatalnya pada saat kelahiran, dan juga pada postnatalnya atau pada postnatalnya ini atau setelah kelahirannya. Untuk soal yang keempat, 4A, di sini apa perbedaan tuli dengan tunarungu? Baik, di sini tunarungu ini merupakan istilah medis untuk menggambarkan keterbatasan fungsi pada organ pendengarannya, di mana sedangkan kalau tuli ini adalah sistem budaya atau cara berkomunikasi yang berbeda. Nah, tuli ini juga merupakan identitas sosial dalam kelompok minoritas linguistik yang menggunakan bahasa isyarat.
Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrita yang belajar di sekolah inklusif? Baik, kalau cara saya jika saya menjadi seorang guru pada sekolah inklusi, saya menangani perilaku bermasalah siswa berkebutuhan khusus ini bisa yang pertama dengan melakukan pendekatan pada siswanya seperti mengajak berbicara atau bercerita mungkin ya di waktu-waktu luang tertentu. Nah, terus selanjutnya dapat memberikan peringatan jika siswa bersangkutan melanggar peraturan yang ada. Terus juga bisa mengajak siswa ini terlibat aktif dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda. Cara saya membantu di mana anak-anak tunadaksa ini dia memiliki kekurangan pada organ tubuhnya atau cacat. Saya akan membantu sebisa saya apabila mereka minta tolong, atau mungkin saya juga dapat sedikit memotivasi agar mereka tetap bersemangat untuk beraktivitas layaknya mahasiswa pada umumnya. Karena di sini kita mempunyai kesetaraan hak yang sama untuk belajar di kampus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada klasifikasi dari anak tunalaras. Dilihat dari gejala, gangguan tingkah laku anak tunalaras ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu socially maljust children dan juga emotionally distribute children. Yang pertama yaitu ada social maljust children, di mana anak-anak yang terganggu pada aspek sosialnya. Anak-anak ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma yang ada di masyarakat dan juga kebudayaan setempat, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat luas. Nah, kelompok ini juga dapat dibagi lagi atau diklasifikasikan lagi dari berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok, yaitu ada semi-socialist children, yang dimana anak-anak ini masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua ada social primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya ini sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Yang ketiga ada unsocial children, di mana anak-anak ini mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu ada emotionally distributed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya, di mana kelompok ini itu menunjukkan adanya kegangguan ketegangan batin, juga menunjukkan kecemasan, penderita neuritis atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya gangguan perilaku ini, kelompok ini bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 klasifikasi lagi. Yang pertama ada gangguan jiwa psikotis, yaitu tipe yang sangat berat yang bisa juga disebut sakit jiwa. Yang kedua ada gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya. Jadi ini tuh lebih ringan dari yang psikotik sebelumnya. Yang ketiga ada gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosinya sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi, reinforcement, dan faktor-faktor lainnya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8, yaitu jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas. Baik, jika saya memegang suatu kebijakan di suatu kampus atau universitas atau perguruan tinggi, saya akan mengadakan atau membangun aksesibilitas, yaitu aksesibilitas ini yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan, di mana seluruh penyandang difabel ini atau cacat difabel ini berhak untuk mendapatkan persamaan akses kenyamanan dalam kehidupannya. Nah, aksesibilitas ini
dititik beratkan pada fasilitas umum, contohnya seperti ukuran dasar ruangan, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, tangga, lift, kamar kecil, juga telepon, pelengkapan apapun itu rambu-rambu khusus. Hal ini didasarkan untuk kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas ini. Baik, untuk semuanya sudah dijawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.